Nasdem menargetkan menjadi partai pemenang dalam pemilihan umum pemilu 2029 mendatang. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 1 Partai Nasdem yang dilaksanakan di Kota Makassar. Selain BIMTEK, ribuan kader Nasdem juga mengikuti salah satu agenda Rakernas, yakni sidang Komisi A, B, dan juga C yang membahas berbagai isu dan juga program strategi hingga tindak lanjut rekomendasi dari Kongres 3 digelar beberapa waktu lalu. Nasdem menargetkan menjadi partai pemenang dalam pemilihan umum pemilu 2029 mendatang. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas 1 Partai Nasdem yang dilaksanakan di Kota Makassar. Ketua DPP Partai Nasdem Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional tersebut, pihaknya membahas terkait dengan bagaimana kekuatan Nasdem secara politik pada 2029 mendatang, di mana Nasdem memiliki target, tujuan, dan cita-cita untuk masuk dalam 3 besar pemilu tahun 2029. Bahwa basis restorasi Indonesia itu salah satunya bisa kita gunakan melalui instrumen kekuasaan yang kita miliki di eksekutif dan legislatif partai. Dan kami juga melakukan berbagai macam analisis terhadap isu-isu nasional, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagai bagian dari peta masalah dan jalan restorasi yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem. Pada Pleno 4 yang digelar pada Sabtu 9 Agustus 2025 pagi, dua tokoh nasional, yakni Guru Besar FISIP UIN Alauddin Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi, dan CEO CT Corp Hairul Tanjung hadir membawakan materi dalam bimbingan teknis BIMTEK Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan materi yang dibawakan oleh dua tokoh nasional tersebut sangat penting dalam konteks Rakernas, di mana kedua tema tersebut akan menjadi panduan nanti Nasdem untuk menghadapi 2029. Materi yang sangat penting ya dalam konteks Rakernas kali ini, karena kita yang pertama peta jalan elektoral itu sebagai panduan nanti Nasdem untuk menghadapi 2029. Karena kita ketika mau bergerak menuju 2029, tentu kita membutuhkan yang namanya data-data, yang namanya berbagai isu persoalan supaya kita sampai di 2029 sesuai dengan target. Profesor Burhanuddin Muhtadi yang membawakan materi terkait peta jalan elektoral dalam pemaparannya di hadapan ribuan kader Nasdem, Burhanuddin menyebut Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten dalam 3 pemilu terakhir, di mana hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam lanskap politik Indonesia. Kalau kita lihat kenaikan suara Nasdem itu bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka. Nah, itu artinya sistem proporsional terbuka itu secara positif menguntungkan Partai Nasdem karena memberi kesempatan buat Partai Nasdem untuk mengusung caleg-caleg yang populer. Dan itu terkonfirmasi, caleg-caleg Partai Nasdem menyumbang suara cukup besar. Nah, ini artinya punya implikasi kalau misalnya sistem proporsional terbuka ini diganti ke sistem proporsional tertutup, itu dampaknya negatif buat Partai Nasdem di 2029. Yang kedua adalah district magnitude. Jadi umumnya caleg Partai Nasdem itu banyak yang terpilih di kursi ketiga, keempat, bukan di peringkat pertama dan kedua. Artinya kalau distrik magnitude-nya itu dikurangi, itu merugikan Partai Nasdem. Selain mendapatkan materi peta jalan elektoral, ratusan kader Nasdem dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia juga mendapatkan materi terkait peta jalan kebangsaan yang dibawakan oleh pemilik dan CEO CT Corp Hairul Tanjung. Sesuai dengan cita-cita bangsa kita dan juga keinginan Presiden Prabowo, tentu ingin bangsa kita tambah maju, tambah sejahtera, dan kemiskinan itu bisa hapus dari bumi Indonesia. Nah, cara-caranya kita coba untuk mengelaborasi
antara lain tentu transformasi dari sektor pertanian ke industri, ke jasa. Kita harus lebih efisien, lebih produktif, lebih inovasi dan kreatif lagi. Dan keadaan sedang tidak baik-baik saja, tentu kita harus lebih agile ya, dan juga harus lebih adaptif terhadap perubahan keadaan yang ada. Steering Committee Rakernas 1 Partai Nasdem Sugiyoto mengatakan, materi yang dibawakan oleh Chairul Tanjung sangat penting bagi seluruh kader Nasdem, terutama dari sisi ekonomi, di mana Chairul Tanjung juga memaparkan cara-cara pembangunan dengan sangat baik. Sangat penting karena visi Indonesia Emas itu tidak mungkin dicapai kalau pilar ekonominya tidak berhasil. Nah, kita ingin memberikan pengertian, kesepahaman bersama bahwa cara-cara membangun ekonomi tadi disebutkan dengan sangat baik. Bagaimana dunia usaha harus mendapatkan lingkungan dengan baik, bagaimana kemudian pemerintah harus efektif. Nah, kebetulan teman-teman ini semua kan bagian dari pemerintah ya, sebagian besar harus efektif menggunakan kewenangan kekuasaannya, termasuk bagaimana mengefektifkan belanja pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Rapat Kerja Nasional Rakernas 1 Partai Nasdem tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Partai Nasdem, di mana acara ini tidak hanya sekedar diskusi internal tentang program dan strategi, tetapi juga memiliki makna strategis yang berorientasi jangka panjang, khususnya dalam menghadapi dan memenangkan pemilu tahun 2029 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.